Oke, kembali ya. Ini, oh ya, mulai kuliah ini kita pindah ke room ini ya. Yang kemarin langganannya habis, jadi saya beli lagi nih yang agak lebih mahal lagi. Ya, demi kalian loh, saya kuliah serius loh. Ya, kalian nggak serius kebangetan ini model ini. Ya, dosen lain pada pakai Zoom atau pakai apa? Teman-teman. Ada Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Jimmy, Pak. Zoom-nya berbayar apa gratisan? Nggak tahu, Pak. Enggak, kan kelihatan 40 menit atau bisa lebih dari sejam. Oh, pakai Zoom-nya fakultas, Pak, biasanya. Oh, Zoom-nya fakultas. Cagustom yang paling beda wis intinya, Pak. Waduh, gitu ya. Kamu tak kasih A kalau gitu. Makasih, Pak. Ngadepin orang penjilat, saya jilat balik. Oke, gini teman-teman ya, ini The Art of Speaking. Terus terang dulu tuh saya, salah satu kerjaan saya itu adalah ngoceng orang untuk berbicara di depan publik ya. Salah satunya itu paling sering politisi-politisi dulu. Jadi banyak sekali tuh politisi politisi yang nggak bisa ngomong di depan publik ya, nggak bisa ngomongnya wagu gitu. Nah, setelah saya coaching, saya ajarin ngomong, pinter banget ngomong, tetapi ngomongnya ngaco gitu. Nah ini juga masalah gitu ya. Banyak sekali politisi-politisi kita retorikanya, kalau ngomong so yes gitu ya, tapi substansinya berantakan dan itu juga lebih buruk, bahkan lebih berdampak negatif menurut saya ke depan. Nah, ini kebetulan saya mengadopsi dari NLP ya. NLP itu bukan Natural Linguistic Programming, Natural Linguistic Processing bukan, tetapi Neuro Linguistic Programming. Ini menurut orang psikologi itu termasuk pseudoscience karena mencampurkan approach psikologis tanpa jelas basis paradigmanya. Tetapi bagi saya seorang yang praktisi yang tidak membutuhkan komprehensitas paradigma, NLP inilah relatif sedikit membantu saya untuk kemudian memetakan bagaimana cara kita membangun komunikasi publik. Ya, jadi NLP di sini bukan core-nya. Ya, ini kalau Anda dulu Anda pernah belajar hipnosis dan semacamnya ya. Dulu ketika hipnosis awal-awal itu saya termasuk orang yang belajar itu. Kemudian ada namanya hipnosis tidak langsung, yaitu Neuro Linguistic Programming ini. Tetapi itu juga belakangan saya juga mengkritik itu karena terlalu overclaim ya, kebanyakan terlalu overclaim dari teman-teman praktisinya yang basis legitimasinya tidak jelas, basis ukurannya tidak jelas. Tetapi tools-nya menurut saya masih cukup relevan untuk kita pakai untuk menjelaskan dan mudah untuk bisa diadopsi oleh teman-teman dalam konteks public speaking. Gitu kira-kira. Baik. Nah, public speaking, ya, itu sebenarnya adalah sederhana. Proses meyakinkan lawan bicara. Public. Meyakinkan lawan bicara. Jadi bagaimana kita membuat orang itu yakin dengan apa yang kita omongkan. Atau minimal dulu, ada konteks yang berbeda, yaitu orang itu paham dengan apa yang kita bicarakan. Ya, paham dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Nah, begini, saya juga sedikit nanti mengevaluasi beberapa contoh public speaking bagus, tetapi ini public speaking itu rodok bahaya, Rek, kalau saya bilang. Bahayanya begini, kalau orang public speaking-nya bagus, dia bisa mentwist kebenaran, karena tujuannya adalah meyakinkan, dia bisa mentwist kebenaran tanpa yang membuat orang kemudian terjerumus ke dalam kebenaran itu. Nah ini saya perlu sampaikan di awal ya. Saya perlu sampaikan betul di awal. Karena banyak sekali saya menemukan yaitu public speaking-nya bagus, tetapi justru itu kemudian menjadi alat. Karena public speaking itu seperti pisau, ya, seperti pisau. Kita bisa menggunakannya untuk nyembelih orang. Kita bisa gunakannya untuk nyembelih kerbau gitu. Dan itu sangat tergantung dari kapasitas orangnya.
Ya, apalagi kalau orang itu dengan sengaja misalnya ingin membangun sentimen tertentu dengan skill dari public speaking itu, dari skill dari public speaking. Contoh ya, saya kasih contoh dulu sebelum kita berbicara yang lebih detail soal materinya. Contoh begini, saya baru aja tadi semalam mencoba mendengar salah satu pengajian yang disampaikan oleh seorang ustadz yang cukup populer, ya, yang kebetulan adalah mu'alaf, gitu ya, ustadz mu'alaf lah saya bilang, yang dia bercerita tentang judulnya itu sudah cukup menarik, gitu ya. Judulnya itu adalah peradaban Islam yang disembunyikan oleh dunia barat. Oh ya, kontribusi peradaban Islam yang disembunyikan oleh dunia barat. Nah, si ustadz itu, ustadz yang sekarang organisasinya dilarang itu, yang mu'alaf itu bercerita bahwa ilmuwan Islam itu sangat luar biasa pada masanya, pada abad 12 sampai abad berapa ya, saya lupa, 12 sampai abad 14 lah. Ya, ini The Rising of Islam ya. Dia bercerita tentang Ibnu Khaldun, dia bercerita tentang Ibnu Rushd, dia bercerita Ibnu Sina, dia bercerita Ibnu Haytham, Al-Haytham, dan ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu ya. Fakta, sebagian besar fakta yang dia sampaikan itu betul. Saya sepakat dengan fakta itu ya. Bahwa misalnya dia salah satunya bercerita tentang Ibnu Haytham ya. Ibnu Haytham, wow, luar biasa. Dia bercerita tentang Ibnu Haytham. Ibnu Haytham adalah seorang ilmuwan, seorang ulama. Ilmuwan, istilah ulama itu dulu ilmu apa saja. Ulama yang kemudian didatangkan di Mesir untuk membuat bendungan di Sungai Nil, tapi ternyata gagal, gitu ya. Ternyata gagal dan kemudian dipenjara. Nah, di penjara yang gelap itu hanya ada satu titik cahaya yang kemudian melahirkan. Dia meneliti titik cahaya dari lubang penjaranya itu yang melahirkan teori tentang prisma. Menarik sekali. Dan itu memang betul, memang begitu ceritanya. Teori tentang lensa, ya, obscura. Jadi kamera itu dari kata apa? Saya lupa itu ya. Tentang kamera. Bahkan dia kalau ngomong gitu ya, makanya ini orang yang suka selfie harus terima kasih sama Ibnu Haytham karena gini. Nah, tetapi fakta ini betul, ya. Tetapi narasi yang dibangun itu yang saya tidak setuju. Narasi yang dibangun adalah narasi kebencian kepada Barat, dunia Barat itu misalnya ya. Menurut dia dalam versi ceramahnya itu dikesankan dengan retorika dia, dikesankan sangat kuat bahwa orang Barat itu tidak berterima kasih kepada dunia Islam. Orang Barat itu tidak menyembunyikan bahwa itu adalah temuan dari Ibnu Haytham gitu misalnya dan semacamnya gitu. Itu kesan yang dia munculkan di dalam retorika dia bahwa orang Barat itu punya utang budi terhadap peradaban Islam itu yang dia sampaikan. Kira-kira semacam itu dan itu tidak terima kasih yang sekarang bla 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 dan semacamnya. Kemudian endingnya adalah khilafah dulu solusinya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ya kebetulan salah satu tokoh yang disebut itu adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini ya saya sangat paham dan sangat mengagumi beliau ya, dan ini yang kemudian menjadi dasar saya memberikan nama kepada anak saya nomor 2. Ya, namanya Al-Hazen. Karena apa? Ibnu Haytham ini di dunia barat dikenal dengan nama Al-Hazen. Ya. Dan ini Ibnu Haytham bukan cuma diakui, bahkan oleh UNESCO ini dianggap sebagai salah satu kontribusi peradaban dunia, salah satu tokoh kontribusi terhadap dunia. Nah, yang retorika kebencian itu yang saya tidak suka gitu loh, bahwa orang Barat menyembunyikan. Padahal tidak sebenarnya kalau kita belajar ya. Ibnu Sina misalnya, ini karena Ramadan ya saya cerita rada-rada religius gitu. Ibnu Sina itu di Barat dikenal dengan namanya Avicenna.
Avicenna. Anda kalau tahu apotek di rumah sakit Unisma itu apoteknya namanya Avicenna. Ya, itu sebenarnya Ibnu Sina yang dikenal dalam dunia barat. Ya, dan itu sangat dikagumi dan sangat diakui di dalam dunia kedokteran barat. Ada tokoh filsafat namanya Ibnu Rushd yang dikenal dengan namanya Averroes. Nah, kayak gini. Ini sangat diakui di dunia barat. Ya. Bahkan kalau nggak ada orang ini, ilmu komputer itu nggak bakal ada. Ada namanya aljabar. Ya. Ibarat dengan namanya algebra. Nah, makanya kalian, salah satu yang paling pelajaran kalian benci dulu waktu sekolah adalah aljabar. Itu adalah, kalau nggak ada itu, nggak ada dia, ya binary komputer bisa jadi tidak mungkin tercipta. Gitu ya. Nah, yang saya katakan adalah dalam proses komunikasi publik, dengan status dia sebagai mu'alaf yang kemudian seakan-akan lebih tahu agama daripada orang yang ngajiin dan kemudian membawa otoritas, maka kemampuan public speaking bisa menjadi sangat berbahaya di situ ketika itu digunakan untuk mengagungkan kebencian. Ini yang menurut saya harus saya sampaikan dulu di awal. Saya tidak mau ngajarin teman-teman ini cara mengasah pisau dan membawa pisau dan kemudian pisau itu yang Anda gunakan untuk sesuatu yang negatif. Nah, dari sini ya. Nah, ini dulu. Terus kemudian bagaimana proses meyakinkan proses kita meyakinkan orang? Sebenarnya meyakinkan orang itu gampang banget. Membuat orang tertarik dengan omongan kita gampang nggak? Gampang. Apa yang pertama? Pertama adalah Anda melakukan namanya profiling atau memahami profil. Anda itu sedang ngobrol sama siapa? Anda itu sedang ngomong sama siapa? Itu akan menjadi dasar bagaimana Anda nanti akan melakukan komunikasi. Oh, saya ngobrol dengan A, dengan B, dengan C. Anda tahu. Yang kedua kemudian membangun namanya intimacy, pakai bahasa Inggrisnya ya, and trust. Intimacy dan trust, kedekatan dan kepercayaan. Anda sudah tahu profilnya, Anda bangun kedekatan dan kepercayaan. Kalau Anda sudah dekat dan mereka sudah dekat dan percaya, udah Anda ngomong apa aja akan diterima. Ini beda kalau Anda mau meyakinkan orang seperti apapun, tapi kalau dasarnya mereka sudah tidak percaya, Anda akan bisa. Serasional apapun Anda jelaskan tidak akan merubah pemikiran mereka. Ya, karena ketika tidak terbangun kedekatan dan kepercayaan, contoh secanggih apapun cebong meyakinkan kampret, atau seargumen dikeluarkan seperti apa, kampret tidak akan teryakinkan. Ya kenapa? Ini sudah ada namanya mental block. Loh. Sudah ada block. Sama juga kampret kalau mau meyakinkan cebong, meskipun yang disampaikan cebong nggak rasional, ya tidak akan merubah pemikiran si cebong. Tetapi kalau kedekatan dan kepercayaan ini sudah tercipta, maka yang bisa kamu lakukan adalah pace and lead. Mengarahkan dan memimpin, mendirect. Pada level ini, instrumen ini juga saya temukan di dalam instrumentasi cuci otak di dalam teroris ya. Kebetulan saya juga mempelajari itu. Nah, tapi kita bicara komunikasi publik saja, jangan yang terlalu dalam dulu, nanti ruwet nanti. Ya, nah di sini 3 tahapan ya. Nanti kita pelajari 3 tahapan ini. Saya bentar. Oke. Contoh lah, kita langsung contoh ya. Contoh ya, nanti sambil ngomongnya serius. Memahami profil gitu misalnya. Contoh siapa? Ada orang yang cara ngomongnya tidak keren, tapi mempengaruhi orang. Iya enggak? Tapi ada orang yang cara ngomongnya keren banget, tapi sama sekali tidak membuatmu tertarik. Sudah, kita bandingkan lah misalnya cara ngomongnya Pak Jokowi dengan cara ngomongnya Surya Paloh misalnya. Beda enggak? Ya, Pak. Beda. Retorikanya bagusan siapa kira-kira? Surya Paloh. Surya Paloh, betul. Retorikanya bagus Surya Paloh.
Iya kan? Surya Paloh itu kalau ngomong kayak seperti mirip Soekarno, nah gitu kan? Iya kan? Atau dimirip-miripkan, saya nggak tahu. Tetapi kenapa orang lebih teryakinkan, orang lebih milih Pak Jokowi daripada Surya Paloh? Nah ini yang harus kita. Low profile. Nah belum tentu. Kita lihat dulu. Nah kita lihat dulu. Oke, kita analisis pakai ini. Dalam memahami profil, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, siapa yang paling banyak mendukung Jokowi? Orang desa? Bisa, Pak. Apa orang kota? Benar. Orang desa. Orang desa, Pak. Nah, dari situ bagi saya, Jokowi memahami betul profilnya. Karena sebagian besar yang saya ingin yakinkan itu adalah orang desa. Ciri-ciri orang desa itu gimana? Desa. Sederhana. Pakaiannya. Mudah percaya. Apa? Mudah percaya, Pak. Oh, enggak, kan di profil aja coba. Desa sederhana, terus kemudian lemah, ya dah. Desa itu mukanya ya. Mukanya desa, pakaiannya sederhana, lemah, terus omongannya itu enggak ruwet, enggak pakai istilah bahasa Inggris, ya dah, dan semacamnya. Nah, karena Jokowi tahu betul yang dihadapi adalah mereka, maka cara dia membangun kedekatan bagaimana? Kira-kira kalau dia kampanye lebih baik pakai baju Menyesuaikan. Kalau dia lagi kampanye pakai bajunya orang model orang bawah ini, ataukah model orang kota kira-kira? Yang bawah, Pak. Model orang bawah. Nah, dari situ dia membangun kedekatan. Pakaiannya sederhana, cara ngomongnya sederhana, ya kan? Sehingga orang tidak merasa terancam, ya kan? Nah dari situ passing leading-nya itu menjadi lebih mudah, gitu loh. Ini kalau kita bandingkan dengan Surya Paloh, coba. Surya Paloh kalau ngomong biasanya pakai baret, ya kan? Baret biru dia itu di samping. Mari saudara-saudara kita tegakkan daripada revolusi. Waduh, kalau ngomong kan gitu kayak seperti Soekarno, ya kan? Kenapa itu tidak berhasil membawa passing lead atau tidak berhasil meyakinkan? Karena profilingnya sudah tidak tepat. Ya kan? Misalnya Pak Karno hari ini hadir di Indonesia dengan wujud yang lain, dengan skill komunikasi yang sama. Kira-kira dengan style komunikasi yang sama. Kira-kira bisa meyakinkan publik nggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu, betul, belum tentu. Tapi kenapa pada waktu tahun 45 dia berhasil? Karena eranya adalah era revolusi. Profil orang yang dia yakinkan siapa? Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang harus melawan. Oleh karena itu bahasa-bahasa yang dia gunakan adalah bahasa-bahasa perlawanan yang tegas, yang ini, yang saudara-saudara, mari kita tegakkan revolusi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Oh, gitu kan keren kalau sedang dalam situasi revolusi. Nah, kalau sekarang Anda ngomong kayak gitu, ya gak cocok. Sekarang itu wayahe macul aja, golek pangan. Ya kan? Ini kreditan belum dibayar, harap ngerevolusi siapa? Ya kan? Nah, oleh karena itu justru komunikasi yang itu adalah komunikasi yang tidak tepat konteks. Ya kan? Tidak tepat konteks, yang marah-marah, yang tidak tepat konteks. Karena tidak cocok sekarang kita marah-marah, karena ini ya zamannya bukan zaman marah-marah gitu loh. Akan ada orang yang selalu merasa dirinya terancam, orang yang merasa situasi saat ini adalah situasi yang genting, sehingga komunikasi seperti itu kemudian akan menjadi penting gitu loh. Nah, ya itu kira-kira kalau dibahasakan. Nah, kemudian kita berangkat dulu nih. Kalau Anda harus tahu, Anda yang harus tahu, ada namanya komunikasi yang itu tujuannya adalah output. Ada yang tujuannya adalah impact. Ini dua hal yang berbeda. Kalau saya ngomong ke Anda, tujuan saya itu output. Apa yang saya omongkan Anda paham atau tidak? Tujuannya itu. Kalau pada dampak,
itu adalah Anda terpengaruh atau tidak. Nah, kalau kita bandingkan, ini cara dosen ngajar, ini cara MLM. Makanya kadang ada dosen itu yang ngobrolnya nggak enak, nggak asik. Tapi enak yang dia omongkan itu bagus, penuh dengan isi. Tapi substansi apa itu cara dia ngomong nggak ini? Karena dia tidak concern dengan dengan dampak. Mau kamu teryakinkan, mau kamu tidak ya. Ya, apalagi kalau saya ngajar misalnya kan, saya berorientasinya pada membentur-benturkan ide. Malah tujuan saya Anda tidak mudah teryakinkan karena justru tujuan kita adalah membuat pertanyaan-pertanyaan baru. Maka ketika kita berkomunikasi yang berorientasi kepada hasil, maka berbeda dengan yang pada dam. Kalau MLM, apakah MLM itu kalau MLM atau asuransi atau agen investasi, itu kalau ngomong orientasinya mesti apa? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Terpengaruh? Apa yang diomongkan mesti benar? Pasti tidak. Mana ada MLM gitu ngomongin sejujurnya tentang produknya. Mesti ngomongnya bagusnya toh, positifnya toh, ya toh? Agen asuransi misalnya, ngomongnya mesti yang bagus-bagus toh. Yang jelek disembunyiin. Sama kayak iklan, ya kan? Iklan itu tujuannya hasil apa tujuan dampak? Dampak, ya kan? Nggak ada iklan langsung ngomong, belilah HP Samsung. Ya, meskipun HP ini tidak terlalu canggih, tapi harganya lebih murah daripada iPhone. Enggak toh. Ya toh? Enggak, pasti enggak kayak gitu. Ya, pasti ada yang disembunyikan. Karena itulah yang ya. Nah, ketika Anda berkomunikasi, Anda harus tahu tuh, Anda itu sedang ingin cari impact apa ingin cari output. Gitu loh. Makanya ya, misalnya tuh kalau Anda ceramahnya Pak Kures sama ceramahnya nih kalau Ramadan gini ya, sama ceramahnya Ustadz Abdus Somad gitu misalnya, Anda merasa lebih tertarik yang mana? Pasti Abdus Somad. Nah, retorikanya bagus. Kalau Pak Kures, retorikanya ngomong aja masih gitu ya. Tapi substansinya beda. Nah, dia makanya cocok-cocokan gitu ya. Cocok-cocokan. Kalau kita sedang ingin belajar yang sifatnya nyimak, agak sedikit mengernyitkan dai, ya Pak Kures. Ya, kalau yang pengen ketawa-tawa, pengen ya ustadz-ustadz yang crispy-crispy itu, gitu kira-kira. Yang kalau jawab langsung dijawab begitu, ya kan? Kalau Anda lihat di TV-TV kan gitu. Bagaimana hukumnya ini gitu? Ustadz crispy itu langsung haram, halal, tegas gitu ya. Kalau ustadz kayak itu didudukkan dulu, panjang. Terus kemudian kadang malah nggak disimpulkan, kesimpulannya mencari sendiri. Nah, karena itu berorientasi pada output. Nah, misalnya persepsi. Tadi kan pertama persepsi ya. Dari persepsi ini Anda tentang Anda memprofiling memprofile orang tentang siapa Anda, siapa dia, dan siapa mereka. Ya, jadi Anda melihat yang Anda ajak omong itu seperti siapa sih? Ya kan? Tapi Anda juga melihat Anda. Kira-kira dia melihat Anda itu seperti apa? Kemudian, mereka adalah orang yang kita gini misalnya. Contoh ya. Dua orang sedang berdebat di televisi. Nih. Dua orang berdebat di televisi. A sama B. Nih, berdebat. Maka dalam konteks profiling, Anda harus membaca, misalnya Anda si A, Anda harus melihat yang Anda ada bicara ini si B.
Dan siapa lagi yang paling penting? Yang nonton. Nah, komunikasi itu harus tahu. Yang Anda ajak komunikasi, yang ingin Anda yakinkan, itu si B apa si C sebagai penonton? Ini penonton. Harus tahu. Kalau Anda, misalnya, nih siapa itu? Budiman Sujatmiko sama Fahri Hamzah misalnya. Ketika mereka berdebat di televisi, itu Budiman ingin meyakinkan Fahri Hamzah, sehingga Fahri Hamzah ikut pendapat dia, ataukah Budiman ingin meyakinkan penonton? Nah, itu harus tahu tuh. Profil itu harus tahu. Sehingga cara komunikasinya beda nanti. Ya. Kalau ingin meyakinkan penonton, caranya adalah retorikanya bisa pedas terhadap si B, karena Anda sadar betul bahwa Anda ingin meyakinkan penonton, bukan meyakinkan si B. Tapi kalau Anda ingin meyakinkan si B, pasti ngobrolnya beda. Ya kan? Misalnya ada seorang perempuan ingin Anda yakinkan, pasti cara Anda adalah mengikuti cara berpikir dia dulu. Ya kan? Baru kemudian Anda yakinkan. Misalnya meskipun kamu tuh nggak suka K-pop gitu ya, tapi kamu suka sama cewek yang suka K-pop, bolehlah kita ngomong K-pop dulu, jenenge kadung cinta, kan gitu kan. Tapi ini beda ceritanya. Kalau kamu sedang berdebat dengan penggemar K-pop di hadapan publik, dan kamu ingin meyakinkan publik bahwa K-pop itu adalah norak, gitu. Maka caranya adalah mungkin Anda akan Anda akan mulai dari cara berpikir penonton dan kemudian menghajar argumen-argumennya si B gitu. Nah, jadi tiga kacamata. Nah, ini tadi. Kalau kita dalam perspektif orang pertama, ya, saya sedang ngomong ke orang, ke publik, Pak Jokowi tadi sedang ngomong kepada konstituennya, maka itu adalah single speech. Maka Anda perlu berpikir apa yang mereka pikirkan tentang saya dan bagaimana saya merespon pemikiran itu sehingga mereka kemudian follow my idea. That's the point. Ya. Anda seperti meyakinkan satu orang. Makanya jangan heran kalau politisi-politisi itu nggak mungkin dong politisi turun ke bawah terus macak jadi Sultan Andara gitu kan, nggak mungkin. Itu pasti gagal komunikasinya. Ya kalau perlu pura-pura miskin ya. Lihat aja politisi-politisi yang berhasil. Sebutlah siapa, Risma. Yang populer lah ya, Risma, Jokowi, Ganjar, Ridwan Kamil. Siapa lagi? Dedi. Bukan Deddy Corbuzier ya. Dedi ini mantan Bupati Pandeglang apa mana itu yang sekarang sedang anggota DPR. Sangat populer. Ya kan? Ciri umumnya apa? Sama, mereka punya pola yang sama. Dianggap suka blusuan, dianggap peduli dengan rakyat. Ya kan? Bu Risma suka blusuan, Ganjar. Tapi pertanyaannya, mereka blusuan beneran, ikhlas, atau pencitraan? Mereka ini ataukah ya memang stylenya begitu ataukah memang hanya ingin mencari simpati? Nah, ini yang menarik kan kawan, ini yang menarik, ya kan? Nah dari situ kita bisa menilai bahwa ya kita nggak tahu lah mereka ikhlas atau tidak, wallahu alam. Tetapi yang jelas kita tahu adalah itu efektif mendekatkan mereka dan membuat mereka populer sebagai politisi. Komunikasinya berhasil. Ya kan? Coba Anda bandingkan dengan, mohon maaf tuh ada kemarin calon presiden yang mau nyalon presiden, terus pura-pura miskin karena dia kaya sekali. Di warung kopi aja duduknya fals gitu loh. Ya.
Duduknya itu kayak gak nyaman duduk karena terbiasa duduk di kafe. Apalagi minumnya, fales kelihatan orang nggak pernah minum kopi di warung. Ya, pegang cangkirnya agak-agak jijik gimana gitu. Nah, itu sudah langsung gagal menurut saya. Dan dari situ saya bisa tahu bahwa orang ini bakal gagal. Susah di bridging. Ya. Kemudian, kadang Anda dalam perspektif orang kedua. Apa itu perspektif orang kedua? Kalau tadi itu kan satu orang ke orang banyak. Nah, kalau orang kedua adalah Anda sedang meyakinkan seseorang. Ini satu orang toh. Maka setiap respon apapun yang dia munculkan, itu akan menjadi pengaruh bagi Anda untuk merespon balik. Ya enggak? Ini beda dengan audiens. Kan kalau audiens tidak bisa secara langsung ya. Misalnya, karena mereka meresponnya bisa beda-beda, maka yang Anda cari adalah mayoritasnya. Misalnya Anda meyakinkan seorang perempuan lah, misalnya calon gitu ya, dan sedang sama gebetan Anda. Dari K-pop ternyata Anda tahu bahwa dia bercerita suka kucing gitu misalnya, langsung Anda browsing kucing dan ngobrolin kucing kan gitu kan. Tapi tetap aja ujung-ujungnya adalah dampak yang ingin Anda tanamkan ke dalam pikiran yang adalah, oh kita itu cocok loh, iya kan? Kita cocok bisa di pacarku aja kan gitu kan tujuannya. Nah itu adalah komunikasi yang bisa dilihat dalam perspektif pihak kedua. Nah tadi ada yang pihak ketiga, ketika kita lagi berdebat, dalam sesi debat dan semacamnya, kalau ada yang mau nyalon BEM, latihan jadi politisi dan semacamnya, maka tujuan yang simpati yang pengen kita bangun adalah simpati kepada dari audiens, bukan simpati dari orang yang kita ajak debat. Atau yang ingin kita yakinkan bukanlah orang yang kita ajak debat, tetapi audiens orang yang membaca. Ya, itu. Jadi kita mengamati, yang kita amati adalah respon dari penontonnya, bukan respon dari ininya. Ya. Nah, kemudian ada juga ini trik ini ya sebenarnya, tapi nggak berlaku 100% universal, tapi Anda bisa pahami dulu pola. Pola itu bukan hanya verbal tapi juga non-verbal pola. Jadi manusia itu secara umum dia akan membangun pola-pola perilaku yang khas gitu ya. Contoh, nah ini dalam dunia investigasi per FBI-an ya kepolisian itu dipakai juga ternyata. Ternyata teman-teman, orang itu kalau sedang mengingat sesuatu itu kecenderungan melihat ke atas. Ya. Kalau mengingat sesuatu yang berbau visual, dia melihat ke atas. Kamu pernah lihat gitu ke atas ya. Kalau berbau pendengaran, dia melihatnya ke samping, ke arah telinga. Kalau yang berbau perasaan, itu ngelihatnya ke bawah. Loh, ternyata gitu, orang itu punya pola loh, komunikasi itu. Coba perhatikan, nanti kamu boleh buka YouTube deh. Iya. Artis-artis itu kalau ngomong bener atau enggak. Dan kamu bisa tahu orang bohong atau tidak dari sini loh. Serius, ini bisa kamu praktekkan. Jadi gini loh. Misalnya, kalau kamu ditanya, coba gambarkan, bayangkan rumahmu saat kamu kecil. Orang itu cenderung matanya akan liriknya ke atas gini. Nah, biasanya orang kalau mengingat itu ke atas ya, orang punya pola tertentu. Ya, kalau orang mengingat, umumnya orang yang nggak kidal umumnya ya, itu ke kanan atas, nginget-nginget ya. Cuma mantanmu bikin kayak apa? Mantanku, ke kiri, ke kiri. Ya, dia matanya akan ini, pupilnya terus ingat ke kiri. Itu ingat-ingat. Kalau ke atas kanan itu ngarang. Coba bayangkan rumahmu yang pengen kamu bangun nanti. Atau bayangkan mobil pilihanmu nanti. Dia akan ke kanan atas. Itu umumnya. Nah, ini memang tidak berlaku universal, tapi Anda bisa lihat orang itu ketika Anda ketemu,
Cek aja ketika dia ngingat sesuatu yang berbau gambar ke arah mana. Itu akan cenderung seperti itu. Ingat nggak kata-kata Pak Gustom kuliah kemarin? Orang kan cenderung seakan-akan melihat ke telinga, tapi kiri kanan itu menentukan masa depan atau masa lalu. Ya, kalau ngarang-ngarang ke kanan, kalau ini. Tapi tidak universal, tapi sebalik lagi tidak universal. Anda harus tes dulu. Orang itu kalau ngingat itu ke kiri apa ke kanan. Ya. Kalau berbau perasaan gitu, bagaimana perasaan Anda setelah ditinggal si A? Nah, ini bisa Anda gunakan untuk ngetes orang itu bohong atau tidak. Ya. Coba gambarkan perasaanmu kepadaku. Kalau dia tiba-tiba ngene ngarang itu berarti dia mengakses perasaan tapi ngarang. Hati-hati itu ya. Ya. Untuk mengetahui orang cheating atau tidak bisa dari sini ya. Pacarmu selingkuh orang bisa dari sini. Indikasinya. Buktinya kamu cari sendiri nanti. Ya. Nah, itu. Contoh. Yes, itu nggak tak perpanjang karena ini ada ilmunya seru ini. Ada ilmunya seru. Ini Anda bisa tahu orang bohong atau tidak. Indikasi orang bohong atau tidak. Tapi untuk membuktikan orang itu berbohong atau tidak harus cari buktinya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini ngapusi gitu ini. Tapi nggak iso loh, gue ngapusi mergo motomu ke sini ya, itu bukan bukti, itu indikasi saja. Ya, wah kamu ternyata tidak mencintaiku. Gue kelihatan buktinya matamu ngadep bukan seperti itu indikasi. Buktinya harus dibuktikan, caranya diuji kalau menurut siapa namanya Lenderman. Menurut Lenderman harus diuji orang itu anu atau tidak. Ya. Nah, kemudian ada namanya body language. Ya, banyaklah body language ini bisa kita pelajari. Ya. Jadi body pekerti itu body language orang itu kan kelihatan kan. Misalnya ya, aduh ini kalau di kelas bisa saya gambarin. Nanti saya kasih link-link di YouTube-nya ya. Di contoh-contoh banyak bagus itu. Misalnya orang ngobrol sama Anda begini. Sama begini. Atau begini, Anda ngobrol sama orang, terus apapun gerakan Anda itu seakan-akan seperti di kaca. Itu juga menunjukkan sesuatu, itu body language tertentu. Kalau orang sepakat dengan Anda itu cenderung akan ini. Tapi kalau ada orang, lagi Anda dengar itu dia begini. Itu tandanya apa? Dia tandanya setuju atau tidak setuju. Dia begini. Atau Anda ngobrol nih sama saya. Ya, terus saya ngadepnya ke sini malahan. Oh iya dah. Bukan ke sini. Atau Anda ngobrol dengan melihat orang ngobrol, satu cenderung ke depan, satu cenderung ke belakang. Dari situ Anda tahu mana yang tidak nyaman dan mana yang terburu nafsu. Itu adalah budi pekerti dan kontak mata. Contoh. Saya kasih contoh. Orang kalau berbohong itu berani menatap matanya atau tidak? Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Beneran? Beneran enggak? Hah? Biasanya tidak berani. Enggak. Kalau dia berbohong gitu. Nah, Anda harus hati-hati. Kalau anak kecil berbohong, dia nggak berani menatap mata karena dia belum terlatih berbohong. Tapi kalau orang gede berbohong, apalagi orang yang sudah terbiasa berbohong, dia justru akan menatap mata Anda untuk meyakinkan bohongannya itu berhasil atau tidak. Gitu, Rek. Harus kamu lihat dong, enggak bisa. Ada skill menghadapi para pembohong, itu ada sendiri. Ya. Hanya itu. Anda misalnya ujian skripsi sama saya udah berapa yang ketahuan bohong? Ya. Pertama ada indikasinya, oh ini indikasinya bohong ini. Misalnya gini, Anda ngomong, saya ke Surabaya Pak kemarin Pak. Gini gitu kan. Tapi dari ini ada, oh indikasinya, nah ini bohong nih. Saya tahu indikasinya, tapi kan nggak bisa saya ngomong, oh bohong karena matamu nggak bisa. Indikasinya tahu nih bohong Surabaya.
Terus saya tanya, kamu kemarin mampir ke TMP enggak? Oh iya Pak, mampir. Jam berapa? Jam 11. Oh iya, jam 11 katanya ada kebakaran jadi TMP. Saya bilang gitu. Ini saudaraku ini kebakaran. Nah, terus dia bingung kan. Akhirnya dia harus bilang, oh iya Pak, kemarin ada kebakaran. Nah, dari situ saya bisa memastikan dia bohong atau tidak. Karena saya hanya ngarang ada kebakaran atau tidak. Nah, kayak gitu itu kan gampang. Nah, itu baru bukti bahwa dia berbohong. Nah, untuk skripsi adalah saya punya ribuan trik untuk mengetahui orang berbohong atau tidak. Hati-hati sama saya ya. Skripsi, ada sudah banyak saya nemukan orang ketahuan dia beli, bahkan beli di mana harganya berapa akhirnya ngaku. Ya, nah itu butuh kecanggihan. Posisi tangan itu juga body language yang menentukan. Kaki gitu ya, kaki. Kamu tuh bisa tahu, aku kelihatan tuh. Ada mahasiswa saya, bimbingan saya misalnya ketemu saya di jalan, itu kelihatan. Bahasa tubuhnya saya sudah kelihatan. Ada yang pengen segera lari atau justru pengen segera ngejar, itu kelihatan. Kalau pengen segera ngejar itu biasanya yang pengen lobby-lobby, Pak, bagaimana Pak? Nah, itu dari posisi kaki, udah kelihatan. Ya. Kalau posisi kakinya ngadep sini ke saya, ketemu saya, oh berarti arek iki pengen saya memberikan statement tertentu ini. Kepastian ketemu atau kepastian dia bisa selesai atau kapan. Tapi kalau ada posisi ngadep saya ke sini, tapi posisi kakinya ke sini. Nah, itu pengen segera lari, takut ini saya ajak, udah ada perkembangan atau belum. Kelihatan, itu hanya dari body language sudah lihat. Ya, ada juga namanya micro expression. Nanti saya tunjukin link micro expression. Itu juga untuk ngecek orang. Jangan-jangan Anda ketika komunikasi, ketika ngobrol, orang itu sebenarnya, orang itu kan apalagi orang Jawa ya, itu punya kecenderungan menghormati orang lain. Kalau ngobrol orang lain itu dienak-enakin, kan gitu. Iya kan? Sama kayak kalian lah, ketemu dosen itu kan nggak mungkin kan. Pak Tommy. Nggak mungkin kan, mesti dimanis-manisin kan. Tapi ada micro expression itu yang nggak bisa bohong, yaitu saraf bawah sadar kalian. Itu ekspresinya sepersekian detik sebelum ekspresi bohongnya keluar. Misalnya nih, kayak di sinetron itu loh. Kalau ketemu peran antagonis ketemu dengan protagonis kan gini dulu. Kalau mau ngomong nih. Terus kemudian, halo gimana? Nah, kayak gitu. Itu adalah micro expression. Ada ekspresi kecil. Nah, itu akan sangat kelihatan di kamera sebenarnya. Kalau mata nggak terlatih sih, nggak bisa. Kecuali orangnya latihan ya, ada latihannya, ada latihannya. Saya dulu pernah punya softwarenya itu. Tapi yang dilakukan ya seperti itu. Nanti kemudian tahu. Nah, dari situ Anda tahu. Kalau udah tahu, saya juga sama. Ketemu mahasiswa, gitu, yang saya cari adalah micro ekspresinya. Ini mau takut apa? Nah, dari situ kan kelihatan. Nah, ada ini terkejut, ini jijik, ini senyum tapi bohong, ini sedih, ini angry, marah, dan semacamnya. Jadi ada ekspresi-ekspresi. Nah, itu muncul sepersekian detik sebelum ekspresi bohongnya, ekspresi palsunya. Ya, ini orang Jawa canggih. Tapi ternyata ekspresi micro expression itu tidak bisa bohong. Ya, micro expression itu sangat-sangat kecil yang orang kemudian. Oke, sebagai absensi juga saya ingin polling Anda. Silahkan di poll. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, ini kelihatan nanti yang tidur siapa. Jangan kasih tahu yang tidur. Saya lanjut. Kedua adalah membangun rapport and trust, membangun kedekatan dan keyakinan, gitu ya. Membangun kedekatan dan keyakinan. Caranya bagaimana? Ada banyak. Awali dengan semua gini, kalau kamu pengennya, awali dengan pintu orang itu kamu ajak bicara. Bicaranya. Apa yang dia senangi dulu. Kan seperti itu. Kalau kamu politisi, kamu
kamu politisi, kamu ingin meyakinkan jemaah pengajian gitu. Ya, Anda harus macak seperti mereka, mirrorir kayak berkaca gitu loh. Itu membangun kedekatan. Ya. Anda ngobrol dengan orang, bahasa tubuhnya yang sama, itu akan kelihatan. Ya. Bahasa tubuhnya, oh ini sama ini. Itu kelihatan setuju. Tapi kalau bahasa obrolannya itu nggak nyambung, itu kelihatan dari bahasa tubuhnya saja. Juga kelihatan, gitu ya. Cara mengerti. Ada namanya mirroring. Mirroring itu ya tadi bisa jadi begini. Mirroring itu biasanya begini. Orang itu juga punya kecenderungan ini, visual, auditori atau kinestetik. Ya. Visual itu apa? Orang itu cenderungan itu visual, senangannya itu berbau penglihatan. Tapi ada orang punya kecenderungan berbau pendengaran. Tapi ada yang cenderungan berbau perasaan. Nah, tiru saja. Misalnya, cara ngomong orang itu, menurut saya lihat, kalau saya lihat itu berarti orang itu tipikalnya adalah visual. Menurut perasaan saya, ada lagi kan, berarti orang ini perasa. Menurut pendengaran saya, nah orang ini adalah auditori. Anda bisa melihat dari situ. Ya, Anda bisa. Oke. Ini berarti ada 36 yang lain tidur nih. Oke, itu ya. Itu mirrornya. Nah, nanti detailnya apa akan saya ini di classroom. Kemudian ada orang, kalau Anda memirror, ada tipikal orang itu yang bisa kamu amati dari cara dia memahami motivasi, gitu ya. Ada yang motivasinya itu orang itu adalah mendekati resiko, ada orang yang menjauhi resiko, gitu ya. Orang yang mendekati resiko itu gimana? Ya orang-orang suka tantangan biasanya. Canom, arek muda, kamu tulisi misalnya, di depan rumah Anda itu banyak anak ngebut-ngebut. Yang rata-rata ngebut adalah orang muda. Terus Anda kasih tulisan, ngebut benjut gitu. Ya anak muda dengan cara seperti itu nggak cocok. Karena apa? Anak muda itu sukanya tantangan, sukanya mendekati resiko. Maka ketika Anda praktekkan itu, bagi dia itu tantangan, ngebut benjut ya, benjut gak apa-apa wis canom gitu malah. Ya. Atau tipikal menjauhi resiko gitu ya. Contoh-contoh kayak gini, sebentar ya. Saya ini dulu, saya ambil baterai dulu. Saya ambil baterai dulu. Menjauhi resiko gitu. Misalnya begini, nah itu bisa Anda gunakan dari bahkan cara yang sama, misalnya ya, cara yang sama apa itu sebuah pesan yang sama itu bisa disampaikan dengan cara yang berbeda. Contoh begini, contoh. Kamu jadi bos, kamu punya pegawai itu dua orang pegawai. Yang satu ini tipikalnya menjauhi resiko, dia nggak suka resiko. Tapi yang satu suka tantangan. Nah, ini kebetulan mau Lebaran nih. Ini kan banyak pesanan gitu misalnya ya. Maka cara kamu motivasi juga jangan salah. Bagi orang yang suka mendekati resiko, yang suka tantangan, Anda ngomongnya kayak gini. Ayo, target bulan ini harus tercapai. Kalau nggak tercapai, ya nanti kalau tercapai, saya akan kasih bonus THR 2 kali lipat. Itu bagi yang suka tantangan. Tapi yang nggak suka tantangan, yang suka
menghindari resiko ini dan semacamnya. Cara ngomongnya, meskipun pesannya sama, cara ngomongnya beda. Nah, ini lagi THR. Ingat, kalau sampai targetnya itu tidak tercapai, maka bonus yang 2 kali lipat itu akan hangus. Ingat itu. Awas ya. Kalau sampai target bulan ini nggak tercapai, maka bonus yang 2 kali lipat itu akan hangus. Pesannya sama nggak? Sama kan pesannya? Sama, tapi cara nyampainya beda. Karena yang satu mendekati resiko, yang satu menjauhi resiko tipikalnya. Nah, itu dari umur, dari pengalaman, dari ini tuh orang kelihatan. Ada tipikal yang menjauhi resiko, ada yang mendekati resiko. Gitu kan. Misalnya kon ya dipengen pacaran karo makmu karo, "Ojo dek pacaran karo cahiku ngono 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 ngono." Lah ternyata kamu mendekati resiko suka tantangan. Saya termasa tertantang untuk bisa merubahnya menjadi pria yang baik. Alah, ya malah semakin runyem gitu. Nah, maka harus tahu itu Anda cara berkomunikasinya. Itu kalau kita memirror orang dari submodalitisnya. Ada lagi model pendekatan sumber motivasi. Ada yang sifatnya eksternal, ada yang sifatnya internal. Ada orang itu yang apa-apa itu dari refleksinya. Tapi ada yang dari peer group-nya, dari kelompoknya. Tergantung si A, tergantung si B, tergantung si C. Nah, lihat, amati. Tipikal orang ini, tipikal internal apa eksternal? Kalau tipikal misalnya Anda nawarin barang aja, Anda lihat. Ya, Anda lihat, oh misalnya tipikalnya internal nih. Anda nawarin barang. Ya cara ngomongnya adalah coba jenengan renungkan. Anda pertimbangkan deh coba. Secara matang-matang, ini dulu yang terbaik karena begini-begini. Kan gitu. Kalau orang yang tipikal eksternal, loh Bu, beli ini aja. Raffi Ahmad loh beli Bu. Nah, Gita Slavina itu Bu. Beli ini, sampean masa nggak beli. Nah, lihat deh. Padahal sama, ini dijualnya sama. Nah, tapi bagi orang yang internal, bahwa Raffi Ahmad, Magita mana sopo, ora penting. Beda ya. Nah, itu adalah sumber motivasi. Kemudian ada dasar motivasi. Ada yang sifatnya opsional, ada yang sifatnya prosedural. Apa itu opsional? Ya orang yang nggak suka pola. Tapi ada justru orang yang suka pola banget. Dan ini kadang juga tergantung pekerjaan, tergantung ini dan semacamnya. Kira-kira kalau jadi seniman, itu enaknya jadi yang prosedural atau opsional? Seniman lukis gitu misalnya. Hmm? Ada seniman Opsional, Cak. opsional. No, seniman yang punya jam kantor gitu. Seniman jam kantornya jam 7 sampai jam loro gitu. Ya gak jadi seniman, ya kan? Gitu. Prosedural. Ya misalnya, jadi dokter itu lebih baik prosedural atau opsional? Hmm? Prosedural, Pak. Prosedural. Prosedural. Dokter itu jahit luka pasien, ya begitu-begitu aja. Jangan sampai dokter jahit luka pasien variasi, diobras, gambar kembang-kembang. Prosedural, karena apa? Menghadapi resiko gitu loh. Ini kalau keluar dari prosedur ya, dia bisa dimalpraktekkan karena keluar dari prosedur. Tapi tidak bisa sama seniman itu ya. Seniman main musik begitu aja. Request dari penonton tidak menerima request karena tidak sesuai prosedur. Wah, repot itu, gitu. Nah, nanti kamu jadi birokrat juga begitu. Harus punya pilihan. Ada yang faktor motivasi gitu ya. Cara meyakinkan orang itu dari faktor motivasinya. Ono sing senengane itu persamaan aja. Ada yang sukanya perbedaan, ada yang sukanya perbedaan dengan pengecualian. Misalnya gitu, saya kasih contoh ya, Hernando misalnya saya tanya, "Dok, menurutmu hubungan dari kedua kota ini apa?" Kalau kamu hubungkan gimana kira-kira? Dua gambar ini, gambar A sama gambar B.
Cepat. Hernando. Dikasih garis, Pak. Bukan. Hubungan kok dikasih garis. Oh, sama-sama bentuknya sama, Pak. Oh, bentuknya sama. Nah, berarti dari situ saya tahu tipikal dari Hernando itu persamaan. Kalau ngelihat apa-apa itu dari persamaannya dulu. Nanti ada yang ngomong, apa hubungannya A dan B? Sama sih Pak, cuman yang satu berdiri, yang satu miring gitu. Nah, itu mesti persamaan dengan pengecualian tipikalnya. Apa hubungan A dan B? Kayaknya A kebalikan dari B deh. Nah, berarti perbedaan. Nah, cara ngobrol dengan orang kayak gini ya pakai cara dia, pintu dia tadi. Ya, mulai dari ngobrol tentang persamaan dulu ini dan semacamnya. Ya. Cenderungan orang itu persamaan dengan pengecualian. Tapi ada sebagian orang itu yang jujur di perbedaan. Orang-orang kritis, orang-orang itu di situ. Sama dengan tingkat motivasi, ada yang proaktif, ada yang reaktif. Ada orang yang proaktif, agresif, gitu. Ada yang reaktif, nunggu dulu. Nah, lihat tipikal orang itu. Ini minimal 5 ini loh bisa kamu jadikan modal untuk komunikasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pace and lead. Ingat ya tadi ya. Ketika kita pertama sudah profiling kemudian kita memirror orang, ya. Kemudian yang ketiga adalah pace and lead, yaitu mengarahkan dan memimpin. Nah, di saat inilah kemudian kita bisa memasukkan pesan yang ingin kita masukkan. Ya. Misalnya Anda ngelihat profil nih orang, tujuan Anda apa? Pinjam duit gitu ya. Pinjam duit. Orang ini orangnya apa? Religius gitu, profil Anda. Maka Anda pasti ngomongnya, Anda tahu nggak, pahala orang yang memberikan hutang kepada saudaranya. Wah, mesti ngono sih ngomongnya, ya ta, mirrornya. Wah, Allah itu akan gini. Ending-endingnya, wah, aku bisa hutang orang. Nah, ini, ya aku bisa hutang orang adalah level base and lead-nya. Mulai dari apa? Delation. Apa delation? Contoh delation. Iklan itu kalau ingin meyakinkan orang, itu pintu masuknya itu kan pertama, misalnya ini iklan sirup misalnya. Dia masuknya bukan langsung sirup ini enak silahkan beli, kan kayak gitu. Dia bercerita tentang keluarga yang bahagia, yang minum bersama. Imaji tentang keluarga, mirror itu. Ya. Tapi kemudian dia menyampaikan pesannya tidak langsung. Dia tidak langsung suruh beli ini enggak. Tapi dia penghilangan juga. Wah, kebahagiaan ini akan lengkap kalau ada minumannya sirup, marjan gitu ya. Tapi dia tidak bilang bahwa marjan itu berbahaya bagi orang yang kena diabetes gitu loh. Nah, itu delation. Ada informasi yang tidak disampaikan, ada sesuatu yang dibuat mengambang. Iya, yang positif aja sampai ke arah tujuan. Nah, itu delation. Kalau saya jadi ustadz, ya, pengen kebencian ya tadi, yang saya amati dari ustadz, yang saya tonton tadi adalah dia mencoba meyakinkan publik itu dengan membangun kebanggaan kepada jamaahnya. Betapa hebatnya Islam, betapa luar biasanya Islam. Ini dan semacamnya. Tapi endingnya itu yang saya tidak suka. Pace lead-nya adalah mengarah bahwa kita itu lemah karena ada orang-orang barat yang membenci kita. Bukan justru merefleksikan, kenapa ya sekarang kita turun? Ada yang salahkah dengan kita? Ada yang salahkah dengan cara kita beragama? Ada cara, bukan itu yang di-endingkan, tapi di-endingkan adalah lihat tuh, kita sekarang lemah karena itu kan. Ada delation di situ. Ada penyembunyian fakta. Nah, itu hati-hati. Makanya saya tidak terlalu Ada penyimpangan. Ditwist. Digeser maknanya dikit. Itu yang dilakukan tuh. Public speaker itu. Ya. Coba lah kamu amati misalnya omongannya Hasan Haikal itu.
Oh, pinter tuh retorikanya, sangat pintar retorikanya. Ya dilakukan ini penghilangan, penyimpangan, klaim sepihak, ya. Distortion, ya kan? Ada Raja Salman bawa tangga, didistorsi. Itu bukan karena protap, tapi itu adalah betapa kemudian seorang Raja Arab ingin menghindari riba. Sehingga tangga saja itu harus bawa sendiri. Wow. Ya. Penontonnya gini, Masya Allah, luar biasa, hebat. Ya, tujuannya memang itu. Tergiring opininya. Bukan opini, ya keyakinannya. Ya, distortion. Generalization, ini juga sering terjadi. Anda mainnya kurang jauh. Oh, gitu, cara klaimnya. Dalam 100 abad, ini baru kejadian pertama kayak gini. 100 abad. Iya kan? Generalization salah satunya itu apa? Stigma. Ini pasti begini nih, ini pasti begitu. Orang Cina pasti begini nih. Orang kafir pasti begini nih. Nah, ya. Stigmatisasi. Nah, jadi kalau kita amati sebenarnya ya, kalau kita bilang ketidakadilan itu seperti apa? Just the perspective. Ya, komunikasi itu juga perspektif. Nah, pace and leading selanjutnya itu adalah membingkai. Ini juga berbahaya, ya. Membingkai. Membingkai sebuah fakta dengan sebuah frame tertentu, reframing itu juga bahaya. Tadi misalnya oke, bagus kemudian misalnya ya yang kasusnya si Ahri itu ya. Saya setuju misalnya secara pribadi dengan kampanye tentang riba, anti riba. Tetapi kampanye tentang anti riba di reframe dengan kebencian, kemudian diarahkan menuju produk yang lain. Nah, itu yang masalah menurut saya. Karena kalau ngomong bank syariah, BRI atau whatever it is, ya saya pikir itu juga tidak syariah banget, gitu. Tetap punya masalah secara substansi. Karena yang dilaporkan itu bukan mudharabah, bukan manfaat kepada umat. Yang dilaporkan tetap laporan keuangan gitu loh. Ya podo wae gitu loh. Itu kayak saya jual produk lain, misalnya saya jual pernah ada itu jual kulkas halal gitu ya. Itu menurut saya distorsi terhadap agama gitu loh. Seakan-akan orang jual kulkas itu nggak halal gitu loh. Ya, ada kulkas bersertifikasi halal. Itu reframe yang sangat berbahaya. Nah, reframing itu adalah modelnya ada yang digeneralkan, ada yang disempitkan. Itu yang sering terjadi. Coba kamu lihat di ceramah-ceramah radikal, ceramah-ceramah. Itu disempitkan atau digeneralkan. Semua umat muslim tertindas. Oh, semua, ya kan? Di sini kita menindas, kita bukan tertindas. Ya toh? Menindas minoritas kita di sini. Ya kalau di Palestina iyalah umat muslim ditindas. Tapi kalau di sini ya kita lah yang menindas kayaknya. Ya. Atau dikecilkan gitu loh. Dicari fakta. Fakta kecil yang itu kemudian seakan-akan menjadi penjelasan. Jadi segala keseluruhan konteks. Itu selalu. Coba kamu amati nanti. Ada tipikal yang begitu, ada yang tipikal yang terlalu mengeneralisir, ada yang tipikal yang terlalu. Dalam setiap retorikanya kayak gitu. Ya. Misalnya menjeralkan, contohnya apa? Saya pernah melihat satu ceramah di yang orang India yang terkenal itu. Dia tanya, ada orang nanya, kenapa teroris Islam itu benci sekali dengan non Muslim begitu. Jawaban dia digeneralkan. Siapa yang membenci Muslim? Bukankah dari dulu yang menjajah umat Muslim itu non Muslim? Siapa yang datang ke Indonesia? Bukan Belanda. Ini dan semacamnya, ini dan semacamnya. Nah, itu artinya generalisasi yang tidak tepat. Ya. Atau fakta yang kecil yang kadang tidak terlalu tepat. Ya, fakta tidak terlalu kecil. Contoh sederhana adalah
ada kasus gitu ya, kayak dulu konflik Ambon. Konflik Ambon dipicu oleh apa namanya, seorang Muslim sama non-Muslim rebutan cewek gitu, yang akhirnya membuat jadi perang agama. Ya tidak sesederhana itulah penjelasannya. Ya, tentu ada yang lebih kompleks di sana. Nah, reframing ini yang kemudian ini. Nah ini leadingnya dengan emosi, itu sering kan dipakai MLM gitu ya. Misalnya question tag itu dipakai MLM. Misalnya saya lagi pengen Anda jadi downline saya. Apakah di sini ada yang pengen kaya? Jawabannya, siapa yang nggak pengen kaya ya kan? Apakah Anda pengen di umur 30 tahun Anda tidak usah bekerja dan uang yang bekerja kepada Anda? Apakah? Jawabannya ya. Dan karena Anda terbiasa bilang ya. Maka kemudian, berarti ikut MLM saya? Iya, akhirnya iya juga. Nah itu adalah trik untuk leading ya. Kayak tebak-tebakan itu loh, saya nggak lupa. Kertas warnanya putih, terus awan warnanya, ayo coba siapa? Tak kasih tebakan. Hernando, kertas warnanya, jawab cepat. Putih, Pak. Putih. Awan warnanya? Putih. Kapas warnanya? Cepat. Putih. Sapi minumnya? Susu. Nah orang anu kan langsung jawabnya putih gitu. Nah, Air. Gitu. Air, Sapi Pak. minumnya susu ya gitu kan, kebawa kan akhirnya. Nah itu adalah model question tag jebak. Sapi minumnya susu gitu. Dikiranya aku menjebaknya ke putih kan, tapi warnanya gitu. Tapi malah mikirnya susu tapi itu juga salah. Nah, that's leading ya, model question tag. Ya. Ya, sama leadingnya supaya orang itu melakukan aksi motivasional. Jika A bisa, kenapa? Maka B. Ya, kalau dia aja bisa bom bunuh diri, kenapa kamu enggak gitu loh. Hanya orang-orang yang beriman yang akan melakukan bunuh diri. Nah, iya kan? Ada juga Ustaz yang ngomong, orang yang Islam sebenarnya adalah yang melakukan teroris. Oh, ya. Itu ketika leading. Leading itu orang itu sampai pada dipengaruhi untuk melakukan action. Ya. Ini saya temukan ketika saya wawancara dengan teroris-teroris, mantan-mantan kombatan itu. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira sharing saya, teman-teman. Apa namanya? Ketika kita berbicara di depan publik, ada hambatan tapi ada caranya, kita bisa ngatasi ya. Gugup gimana, takut gimana dan semacamnya.